Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang mencari faktor dari suku banyak menggunakan cara Horner. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukan faktor dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama, perhatikan angka paling belakang di sini, yaitu angka 6. Nah, tugas kita selanjutnya cari faktor. Oke, faktor dari angka 6 tadi. Nah, adapun faktor atau angka yang habis membagi dari angka 6 ini, tentunya pertama bisa jadi positif negatif 1, bisa jadi positif negatif 2, bisa jadi positif negatif 3, dan bisa jadi positif negatif 6. Ini dia faktor dari angka 6. Selanjutnya, kita tulis angka-angka yang ada di soal kita kali ini. Nah, di depan X pangkat 3 ini, kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Maka di sini kita tulis 1. Selanjutnya, ada positif 2. Lalu selanjutnya ada negatif 5. Dan di belakangnya ada negatif 6. Ingat, secara berurutan, sesuai dengan derajat atau pangkat parabel yang paling tinggi. X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta saja. Dia berurutan. Nah, selanjutnya kita buatkan garis. Oke, ditambah. Nah, sekarang ambil salah satu angka dari faktor angka 6 tadi. Oke, ingat ya, salah satu angka saja dengan catatan hasil di bawahnya sini nanti itu harus angka 0. Dan setelah kami uji, ternyata salah satu angka yang hasilnya 0 di bawah sini, itu pertama ada angka negatif 1. Makanya di sini kita tulis negatif 1. Ingat sekali lagi, negatif 1 ini kita ambil dari faktor dari angka 6 tadi. Dengan catatan hasil akhir di bawah sini itu harus 0. Nah, yang kita peroleh itu adalah negatif 1. Sekarang perhatikan kelanjutannya. Positif 1 turun. Selanjutnya, negatif 1 dikali 1 itu hasilnya negatif 1. Selanjutnya, 2 ditambah negatif 1 hasilnya positif 1. Selanjutnya, negatif 1 kali positif 1 hasilnya negatif 1. Lalu perhatikan kelanjutannya. Negatif 5 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 6. Lalu langkah terakhir perhatikan negatif 1 dikali negatif 6 itu hasilnya positif 6. Dan kalau negatif 6 ditambah 6 itu hasilnya adalah 0. Makanya kita ambil angka negatif 1 tadi. Langkah selanjutnya kita buat lagi sebuah garis. Nah, tugas kita sama dengan yang di atas tadi. Pilih salah satu angka, oke, faktor dari angka 6 tadi. Dengan catatan hasil di bawah sini itu dia harus 0. Nah, setelah kami uji ternyata angka selanjutnya yang hasil akhirnya di sini 0 itu adalah positif 2. Oke, ingat sekali lagi angka 2 ini diperoleh dari faktor dari angka 6 tadi. Kita pilih lalu kita coba. Nah, dengan catatan hasil akhir di bawah sini itu harus 0. Dan ternyata itu adalah angka 2. Lanjut lagi perhatikan. Satunya turun. Selanjutnya 2 kali 1 hasilnya 2 tulis di sini. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya 2 kali 3 hasilnya positif 6. Lalu negatif 6 ditambah 6 hasilnya tentunya adalah 0. Nah, sampai di sini barulah kita mendapatkan bentuk faktor dari suku banyak tadi. Di mana faktor yang pertama? Perhatikan. X. Nah, jika di sini negatif 1, maka di sini kita tulis positif 1. Selanjutnya lagi, X. Lalu jika di sini positif 2, maka di bawah sini kita tulis negatif 2. Lalu terakhir perhatikan angka bawah-bawah sini.
positif 1, positif 3. Maka di sini kita tulis positif X, positif 3. Seandainya, kalau di sini misalnya angka 5, oke, perhatikan di sini angka 5, maka di bawah sini kita tulis 5X. Kalau di sini angka 10, maka di bawah sini kita tulis 10X. Positif 3-nya tetap. Dan seperti ini dia cara untuk mencari faktor dari suku banyak. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan faktor dari bentuk 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Nah, langkahnya sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Di mana langkah pertama perhatikan angka paling belakang di sini, angka 2. Nah, tugas kita selanjutnya cari faktor dari angka 2 tadi. Nah, tentunya faktor dari angka 2 atau angka yang habis membagi angka 2 itu tentunya bisa jadi positif negatif 1, lalu bisa jadi positif negatif 2. Ini saja faktor dari angka 2. Nah, selanjutnya kita tulis angka-angka yang ada di soal kita kali ini secara berurutan sesuai dengan pangkat atau derajat parabel X yang paling tinggi. Pertama, yang di depan X pangkat 3 itu ada angka 2. Selanjutnya di depan X kuadrat ini sebenarnya ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Maka di sini kita tulis 1. Selanjutnya yang di depan X saja itu ada negatif 5 dan terakhir ada angka positif 2. Lalu kita buatkan sebuah garis. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu angka dari faktor angka 2 tadi. Oke, pilih salah satu angka dari sini. Dengan catatan hasil akhir di bawah sini nanti itu dia harus 0. Dan setelah kami uji ternyata yang hasil akhir di bawah sini 0 itu pertama adalah angka positif 1. Ingat sekali lagi, angka sini itu kita ambil dari faktor angka 2 tadi. Dengan catatan hasil di bawah sini itu harus 0. Lanjut, perhatikan kelanjutannya. 2-nya turun. Lalu 1 kali 2 hasilnya 2, tulisnya di bawah sini. Lalu ditambah 1 tambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu kita tambahkan negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Lalu 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Dan ternyata 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya lagi kita buat lagi sebuah garis. Lalu ditambah. Nah, sama dengan di atas tadi, kita ambil salah satu angka yang ada di atas ini tadi, faktor dari angka 2, salah satunya saja. Dengan catatan, angkanya nanti itu harus hasil akhir di bawah sini harus angka 0. Dan ternyata setelah kami uji, angka yang hasil di bawah sini adalah 0, itu adalah negatif 2. Oke, perhatikan. 2-nya turun. Lalu negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4. Lalu dijumlahkan. 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Lalu kita kali lagi. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya positif 2. Dan negatif 2 tambah positif 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, sampai di sini barulah kita mendapatkan faktornya. Perhatikan. Yang pertama, X. Karena di sini positif 1, maka di sini kita tulis negatif 1. Selanjutnya, X. Lalu di sini negatif 2, maka di sini kita tulis positif 2. Terakhir, perhatikan. 2, maka di sini kita tulis 2X. Kalau di sini 5, maka di sini kita tulis 5X. Itu perlu diingat. Lalu terakhir, negatif 1. Dan inilah dia faktor dari suku banyak soal yang nomor 2. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 atau soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Tentukan faktor dari 3x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 12. Oke, sama halnya dengan soal-soal yang tadi. Di mana langkah yang pertama perhatikan angka di belakang sini. Nah, kita cari faktor. Oke. Faktor dari angka 12.
Tentunya faktor dari 12 atau angka yang habis membagi 12 itu pertama bisa jadi positif negatif 1. Bisa jadi positif negatif 2. Bisa jadi positif negatif 3. Bisa jadi positif negatif 4. Bisa jadi positif negatif 6. Lalu terakhir bisa jadi positif negatif 12. Ini dia faktor dari angka 12. Selanjutnya kita tulis angka-angka yang ada di soal kita kali ini. Pertama, ada 3. Lalu positif 13, ingat secara berurutan. Lalu ada positif 8. Lalu terakhir ada negatif 12. Lalu kita buatkan sebuah garis. Selanjutnya ditambah. Ingat bagian sini itu dia selalu ditambah. Lanjut lagi. Kita pilih salah satu angka saja. Oke. Faktor dari angka 12 tadi. Pilih saja salah satu angka dengan catatan hasil akhir di bawah sini nanti itu dia harus 0. Nah, setelah kami uji atau setelah kami masukkan, itu ternyata hasil yang 0 di bawah sini itu pertama adalah angka negatif 2. Nah, sekarang perhatikan kelanjutannya. 3-nya turun. Selanjutnya, negatif 2 dikali 3. Hasilnya negatif 6, tulisnya di sini. Nah, lalu angka 13 dengan negatif 6 ini dijumlahkan. 13 ditambah negatif 6 itu hasilnya positif 7. Lalu dikali lagi. Negatif 2 dikali positif 7 hasilnya negatif 14. Lalu ditambah lagi. 8 ditambah negatif 14 itu hasilnya berapa nih? Yaitu negatif 6. Lalu negatif 2 kali negatif 6 hasilnya positif 12. Dan negatif 12 ditambah 12 itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita buatkan lagi sebuah garis. Lalu bagian sini ditambah. Ingat, pilih lagi salah satu angka, faktor dari angka 12 tadi. Pilih salah satu angkanya saja. Dengan catatan angka yang kita pilih nanti, hasil akhirnya di bawah sini itu harus angka 0. Itu artinya harus kita uji satu per satu. Yang hasilnya harus 0 di bawah sini. Dan ternyata setelah kami uji, angka yang hasilnya di belakang sini adalah 0, itu adalah negatif 3. Perhatikan, 3-nya turun. Lalu negatif 3 kali positif 3 hasilnya negatif 9. Lalu 7 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 2. Lalu negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Dan negatif 6 ditambah positif 6 hasilnya adalah 0. Nah, sampai di sini itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk faktornya. Perhatikan caranya. X, perhatikan. Kalau di sini negatif 2, maka di sini kita tulis positif 2. Lanjut. X. Lalu karena sini negatif 3, maka di sini kita tulis positif 3. Dan terakhir, angka di bagian sini. 3. Maka di sini kita tulis 3x. Lalu negatif 2. Dan inilah dia faktor dari suku banyak untuk soal kita yang nomor 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.